Hey, you got 3 seconds for it. Talk to me. Lot. Look at this. Oh, Christ. Hey, you can... Wait! Film diawali memperkenalkan kita dengan John Rambo, yang merupakan seorang veteran Perang Vietnam. Pada hari itu, John sedang mendatangi sebuah desa terpencil untuk menemui sahabat baiknya saat di militer dulu. Namun setibanya di tempat tujuan, John harus menerima kenyataan pahit, bahwa sahabat baiknya itu ternyata sudah meninggal setahun yang lalu akibat penyakit kanker yang dideritanya. John yang merasa terpukul, lantas menuju ke kota untuk mencari makan, serta penginapan untuk bermalam. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Ramon, seorang ketua sheriff yang paling disegani di kota kecil ini. Ramon adalah seorang aparat yang sangat berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Selama Ramon menjabat sebagai ketua sheriff, kota ini bersih dari kriminal, termasuk bersih dari para gelandangan. Saat sedang berpatroli, Ramon tak sengaja melihat John yang sedang berjalan kaki. Dari penampilannya yang sedikit lusuh, sontak Ramon pun mengira John adalah seorang gelandangan. Ramon pun mulai khawatir John yang seorang gelandangan akan membuat kekacauan di kota kecilnya yang aman ini. Ramon lantas menawarkan diri mengantar John ke perbatasan untuk keluar dari kota ini. There's a diner about... John bisa merasakan kalau Ramon tidak begitu suka dan memandang remeh dirinya. Padahal John tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum di kota ini. Setibanya di perbatasan, Ramon lantas menasehati John agar tidak kembali lagi ke kota ini. Karena Ramon tidak suka ada seorang gelandangan yang berkeliaran di wilayahnya. John yang bukan seorang gelandangan tentu merasa sedikit tersinggung dan memutuskan kembali lagi ke kota. Lagi pula John hanya ingin mencari makanan dan tempat untuk bermalam, dan bukannya membuat keributan. Melihat itu, Ramon yang semakin kesal, malah langsung meringkus John. Ramon langsung menggiring John menuju ke kantor sheriff tanpa mendengar penjelasan dari John terlebih dulu. Setibanya di sana, John langsung diintimidasi oleh semua aparat, sehingga membuat John kembali teringat akan pengalaman brutal di medan perang yang membuat John mengalami trauma sampai saat ini. Hey, you got 3 seconds for it. Talk to me. Lot. John yang tidak merasa bersalah, tentu dirinya tidak terima diperlakukan seperti seorang kriminal. Padahal, John adalah mantan veteran perang yang sudah berjasa besar bagi negara ini. John berusaha menjelaskan kedatangannya ke kota ini bukan untuk membuat onar. John berkata, dirinya bukanlah seorang gelandangan, seperti yang dituduhkan oleh Ramon. Namun tak satu pun dari mereka yang mau mendengar pembelaan dari John. Mereka tetap ingin memenjarakan John tanpa alasan yang jelas. Look at this. Oh, Christ. Di sini John masih berusaha menahan diri agar tidak membrutal. Padahal John bisa dengan mudah membantai mereka semua dalam hitungan menit saja. Ketika mereka berusaha mencukur rambut John, John kembali teringat akan peristiwa kelam di medan perang saat dirinya ditawan oleh pihak musuh. Sehingga pada akhirnya, John memutuskan untuk membrutal menghajar para aparat ini. Kemudian, John kabur menggunakan motor seorang polisi.
Melihat itu, Ramon lantas menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pasukan bantuan. Sedangkan Ramon sendiri akan berusaha memburu John duluan. Karena Ramon terus melakukan pengejaran, John dengan terpaksa memancingnya ke arah jalur yang sulit untuk dilewati mobil. Akan tetapi, Ramon tetap tidak ingin menyerah, sampai pada akhirnya, mobil yang ia kendarai terperosok. Kemudian, John mengarah ke sebuah pabrik terbengkalai. Lalu ia membuat pakaian dari karung jerami bekas. Setelah itu, John berlari ke tengah hutan. Sementara itu, Ramon semakin berambisi, ingin menangkap John. Bahkan, ia sampai mengerahkan helikopter untuk memburu John dari udara. Sedangkan pasukan bersenjata, Ramon kerahkan untuk memburu John dari jalur darat. John yang berada di dalam posisi terpojok, terpaksa melompat dari bukit, sehingga mengalami luka-luka. Alhasil, pilot helikopter tersebut berhasil John habisi. John yang sejatinya tidak ingin ada pertempuran, ia pun terpaksa menyerahkan diri, berharap agar mereka semua mau membiarkan John pergi. Namun mereka malah menyerang John, sehingga dengan terpaksa, John harus melawan mereka semua, yaitu bertempur seperti di medan perang, dengan membantai musuh satu persatu. Pada saat yang sama, Ramon baru mendapat info terkait latar belakang John Rambo, yang merupakan veteran perang Vietnam, dengan segudang medali penghargaan. Selama perang berlangsung, ribuan musuh bersenjata telah berhasil John bantai dengan sangat brutal. Dengan kata lain, John bukanlah seorang gelandangan, seperti yang dituduhkan oleh Ramon. Kedatangan John ke kota ini, tak lain untuk menjenguk sahabat baiknya, yang malangnya sudah meninggal setahun yang lalu. Mengetahui hal tersebut, mereka semua menjadi ketar-ketir. Hanya Ramon saja, yang tak terlihat gentar sedikit pun. Ia malah memaksa para anak buahnya, untuk terus memburu John, dan memperlakukan John, seakan-akan, John adalah penjahat paling brutal. Ramon semakin berambisi, untuk bisa menghabisi John. Apalagi John telah menghabisi seorang anak buahnya. What the hell's the matter with you guys? We're dead because of that psycho. Saat itu juga, Ramon membawa pasukan bersenjatanya, menyusuri hutan untuk memburu John. Mereka semua berpencar, sembari membawa anjing pelacak, untuk menemukan persembunyian John Rambo. Sementara itu, John tengah mempersiapkan senjata, untuk menghadapi pasukan Ramon, dengan memanfaatkan benda alam sekitar. Termasuk mempersiapkan jebakan mematikan, yang dulu telah John pelajari, saat bertempur di medan perang. Alhasil, beberapa orang anak buah Ramon, mampu John ciderai, hanya dalam hitungan menit saja. Sebenarnya John bisa saja menghabisi mereka semua, dengan sangat mudah. Namun John menolak melakukannya, dan ini semua ia lakukan, hanya sebagai peringatan saja. Hingga di suatu kesempatan, John berhasil membuat posisi Ramon terpojok. John bisa saja menghabisi Ramon di tempat, namun ia enggan melakukannya, dan hanya diberi peringatan saja. John memperingatkan Ramon,
agar berhenti memburu dirinya. Karena kalau tidak, John tidak akan segan-segan membantai mereka semua, satu persatu. Setelah memberi peringatan tegas, John kembali bersembunyi di tengah hutan. Namun bukannya menyerah, Ramon malah semakin berambisi untuk bisa memburu John dengan menurunkan pasukan bersenjata yang jauh lebih banyak. Beberapa jam kemudian, misi pemburuan John ini sudah diliput oleh media lokal. Ramon sengaja memutarbalikkan cerita, berkata kalau John adalah seorang veteran tentara Vietnam yang mengalami gangguan jiwa akibat trauma di medan perang. Ramon mengarang cerita, berkata bahwa kedatangan John di kota ini adalah semata-mata hanya untuk membrutal dan bisa mengancam keselamatan warga sipil. Bahkan, John yang lebih dulu menghabisi seorang anak buah Ramon. Akibat cerita bohong yang dibuat oleh Ramon, memaksa tim elit khusus turun tangan untuk memburu John. Don't give me any of your... Units of the state police alongly killed one deputy sheriff. Willers, something I think he's talking to Mitch. One of my deputies. Been around with the law and all help. Pada saat yang sama, datanglah seorang kolonel yang diketahui bernama Tom. Tom memperingatkan Ramon agar segera menghentikan pemburuan ini, sebelum Ramon dan seluruh anggota pasukan tewas John bantai. Ternyata Kolonel Tom adalah mantan atasan John dulu saat berperang di Vietnam. Tom memberitahu kalau John adalah anak buahnya yang paling brutal. Hutan belantara ini bukanlah hambatan bagi John untuk bisa membrutal. Bahkan sebaliknya, hutan belantara ini justru adalah arena terbaik bagi John untuk membrutal. Karena ia bisa memanfaatkan benda-benda di alam sekitar sebagai senjata untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Metode yang sama yang dulu pernah John pakai saat terjebak di hutan Vietnam dan dikepung oleh ribuan musuh. Namun Ramon yang keras kepala malah mengabaikan saran dari Kolonel Tom. Ramon cukup percaya diri, ia mampu menangkap John dengan bantuan tim elit khusus terbaik. A lot. You can Rambo out clean. This out. Statement. Every boulder. Sementara itu, John telah mencuri radio milik salah seorang anak buah Ramon yang tadi telah berhasil ia lumpuhkan. Kemudian, Kolonel Tom menghubungi John dan mengajaknya untuk bernegosiasi. Sementara itu, Ramon dan para anak buahnya berusaha melacak posisi John lewat panggilan tersebut. Danforth. Straight him down to the bone. John memberitahu Kolonel Tom kalau Ramon dan para anak buahnya berusaha memenjarakan John dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, tujuan John mengunjungi kota ini adalah untuk menjenguk sahabat baiknya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Kolonel Tom lantas membujuk John agar segera menyerahkan diri. Namun John menolak, karena tadi, John sudah sempat menyerahkan diri. Akan tetapi, Ramon dan para anak buahnya malah menyerang John dari jalur udara hingga jalur darat. Sehingga dengan terpaksa, John harus menghabisi salah seorang dari mereka untuk menyelamatkan diri. John juga sudah memperingatkan Ramon agar berhenti memburunya. Tapi Ramon malah mengabaikan perintah dari John, dan malah mengarang cerita palsu ke media untuk menarik simpati dari publik. Termasuk meminta bantuan pasukan elit khusus untuk memburu John yang hanyalah seorang diri saja dan tanpa senjata yang memadai. Sekarang John sudah tidak ingin bernegosiasi lagi dan bersedia untuk bertempur sampai ke titik darah penghabisan demi melindungi dirinya sendiri. Trouble except for that king shit cop. Man, get you the hell out of there. Dari percakapan tadi, akhirnya Ramon mengetahui lokasi John. Sehingga di pagi harinya, Tom dan pasukan elit khusus langsung masuk ke dalam hutan dan menuju lokasi keberadaan John. John yang mengetahui kedatangan mereka, bergegas menuju ke tengah hutan, mencari lokasi persembunyian baru. Hingga tanpa sengaja, John menabrak seorang bocil yang ia kira adalah anggota musuh. Si bocil yang panik, mengira John adalah orang jahat, ia pun langsung memberitahu para pemburu lainnya. Mengetahui itu, para pemburu ini malah langsung melepaskan tembakan. Hingga didengar oleh tim elit khusus, yang pada akhirnya mengetahui lokasi persembunyian John yang baru. Setibanya di lokasi tersebut,
mereka langsung melepaskan tembakan secara beruntun. Berada di dalam posisi terpojok, John pun memutuskan bersembunyi di sebuah gubuk. Setibanya di dalam gubuk tersebut, John langsung beraksi, membalas tembakan dari mereka. Tembakan yang dilepaskan oleh John sempat membuat tim elit khusus ketar-ketir. Kemudian, mereka pun mendapat ide untuk meledakkan gubuk tersebut untuk menghabisi John. Lieutenant Clinton! Hey. Mereka semua mengira John akhirnya telah tewas bersama ledakan tersebut. Mereka semua pun bergembira, merayakan keberhasilan mereka dalam menghabisi target. Tak lama berselang, datanglah Ramon dan Kolonel Tom. Ramon sangat marah mengetahui John telah mereka habisi. Padahal Ramon sangat berharap bisa menangkap John hidup-hidup dan menyiksanya sampai tewas dengan tangan Ramon sendiri. Kill the police, goddamn maniac, Gold. Sedangkan Kolonel Tom sendiri sangat sulit untuk percaya John bisa dihabisi dengan mudah. Ia lantas menugaskan tim elit khusus menggali terowongan di bawah gubuk tersebut, yaitu untuk memastikan apakah John sudah benar-benar tewas. Dugaan Kolonel Tom ternyata benar, John masih hidup dan bersembunyi di terowongan gua tersebut. Kemudian, John menelusuri terowongan ini untuk mencari jalan keluar. Setelah cukup lama menelusuri, pada akhirnya, John berhasil keluar dari terowongan dan segera menuju ke jalan raya. Kebetulan truk militer sedang melintas, dan John pun langsung mencegatnya. Setelah berhasil mengambil alih truk militer tersebut, John malah dikejar oleh mobil polisi. Namun pada akhirnya, John pun berhasil melumpuhkan mobil polisi tersebut. Ramon yang sudah berada di kantor sheriff, mendapat laporan dari anak buahnya perihal John yang tengah menuju ke perbatasan kota. Saat itu juga, John menugaskan pasukan tentara memblokade jembatan perbatasan itu untuk meringkus John. John yang sudah hampir tiba di perbatasan, tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menerobos blokade pasukan militer tersebut. Ternyata John sedang mengarah ke markas militer untuk mengambil senjata. Kemudian, John dengan sengaja meledakkan pom bensin yang berada tak jauh dari kantor sheriff. Yaitu untuk memancing Ramon datang menemui dirinya. Rupanya John ingin balas dendam, yaitu dengan menghabisi Ramon dalang dari semua kekacauan ini. Karena kebohongan publik yang dibuat oleh Ramon, ratusan orang militer menjadi korban, dan sekarang reputasi John semakin buruk di mata publik. Ramon terlihat sudah mulai ketar-ketir, menyadari bahwa John memang adalah seorang veteran tentara paling brutal, yang sangat mustahil untuk dihentikan. Namun Ramon tetap tidak menyerah, dan malah menugaskan pasukan tentara untuk mengepung John. Kemudian Kolonel Tom datang, dan lantas memperingatkan Ramon untuk terakhir kalinya, agar Ramon menyerah, dan menghentikan pemburuan ini, dan membiarkan John pergi. Namun Ramon yang sombong dan keras kepala, tetap mengabaikan peringatan dari Kolonel Tom. Ramon tidak akan membiarkan John lolos, untuk membuktikan kepada seluruh warga, bahwa dirinya adalah ketua sheriff yang bisa diandalkan, untuk menjamin keamanan di kota ini. Sementara para anak buah Ramon menyerah untuk menangkap John, dan mereka memutuskan untuk keluar dari kantor sheriff. Karena mereka sadar, John tidak mudah dihentikan, dan yang John inginkan hanyalah untuk menghabisi Ramon. Setelah itu, Ramon naik ke atap gedung untuk membidik John dari jauh. John yang menyadari itu, ia langsung mensabotase aliran listrik, sehingga kawasan itu menjadi gelap gulita. Ramon yang berjuang seorang diri, sekarang malah semakin ketar-ketir.
Setelah itu, John masuk ke kantor sheriff untuk menghabisi Ramon. Sampai pada akhirnya, John berhasil membuat posisi Ramon terpojok. Ketika John bersiap akan menghabisi Ramon, Kolonel Tom pun datang dan memohon agar John membatalkan niatnya. Lagi pula sekarang, John sedang dikepung oleh pasukan militer. This mission is over, Ramon. It's over, Johnny. Namun John tidak peduli dan tetap ingin menghabisi Ramon yang telah memulai kekacauan ini. Dan kalau perlu, John juga akan meratakan pasukan militer yang mencoba untuk meringkusnya. John murka dengan kenyataan yang ada, di mana dirinya diperlakukan seperti gelandangan dan seperti buronan penjahat paling brutal. Padahal John telah berjuang mati-matian untuk membela negara ini, namun inilah balasan mereka. Namun pada akhirnya, John berhasil ditenangkan oleh Kolonel Tom. Kolonel Tom berjanji akan melindungi John apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya, John pun setuju menyerahkan diri dengan dikawal oleh Kolonel Tom. Kemudian, film pun selesai. Hey, you got 3 seconds for it. Talk to me. Lot. Look at this. Oh, Christ.